Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi dharini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji tentang fikih riba. Melanjutkan video yang lalu yaitu tentang fikih tentang riba masih di dalam kitab Fathul Qorib Mujib. Pada konten kali ini kita lanjutkan pada qauluhu wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan. Diperbolehkannya menjual satu jenis makanan yang dibeli dengan jenis makanan yang lain, akan tetapi dengan ukuran yang berbeda. Wa yajuzu lan menang apa bai'ul jinsi adol jenis minha saking makanan saking mat'umat bigoirihi kelawan liyane jenis tetapi mutafadilan halil luwi-luwian lakin nakdan tetapi ne tampan tinampan, maksudnya kontan ai halan tegese kontan makbudon turut den tampani qoblat tafarruqi ing dalam sadurunge pisah. Jadi diperbolehkannya menjual satu jenis makanan kemudian dibeli dengan jenis makanan yang lain, akan tetapi dengan ukuran yang berbeda, akan tetapi harus kontan ya. Di sini dikatakan lakin nakdan, harus kontan. Maksudnya ay halan, harus diterima seketika itu. Ay halan makbudon qabla tafarruq, diterima seketika itu sebelum berpisah antara baik dengan mustari, antara pembeli dengan antara penjual dengan pembeli. Kemudian lanjutannya adalah qauluhu falau tafarraqa al-mutabayyi'ani. Falau tafarraqa mongko lamun wis pisah sapa al-mutabayyi'ani wong kang akad-akatan loro oleh pisah qabla qabdin atau qabla qabdi kullihi. Sadurunge nampani sekabehane barang, sekabehane mabek ya, batola moko batal apa bek au ba'da qabdi ba'dihi utawa sakwise nampani sebagiane fafi moko iku tetep ing dalem mabek kaulan ana kaloro tafriqis sufqati kang misahake akad sufqah. Jadi gini maksudnya. Yang dimaksud dengan falau tafarraqal al-mutabayyi'ani qabla qabdi kullihi batola au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi qaulan tafriqis suqati. Jadi gini, lanjutan daripada qaulu yang di atas wa yajuzu bai'ul jinsi minha itu tadi, diperbolehkannya menjual satu jenis makanan dibeli dengan jenis makanan yang lain, akan tetapi dengan ukuran yang berbeda, dan itu pun harus dilakukan secara kontan, nakdan, dan qabla tafarruq, maksudnya sebelum berpisah. Jadi sehingga apabila falau tafarruq, kalau kedua orang yang melakukan transaksi itu kok terpisah sebelum menerima semua barangnya, maksudnya falau tafarruq mongko lamun pisah sapa al-mutabayyi'ani wong kang akot-akotan loro, di situ berpisah akan tetapi qabla qabdi kullihi sebelum antara baik dengan mustari ini menerima barang sepenuhnya, maka hukum transaksinya itu menjadi batal. Maka batallah transaksi itu. Atau au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi qaulan. Atau setelah menerima sebagian saja ya, maka di dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat ataupun dua qaul ya, yang di sini dibabkan ataupun dimasukkan pada qauluhu di dalam permasalahan tafriqis sufqah, yaitu tentang tafriqus sufqah atau bisa dikatakan memisah akad. Jadi akadnya harus dipisah. Demikian, kemudian kita lanjutkan pada qauluhu berikutnya adalah wala yajuzu bai'ul gharar. Ya, tidak diperbolehkan menjual sesuatu atau bertransaksi jual beli terhadap sesuatu barang yang sifatnya masih tidak jelas atau mengandung atau berpotensi terjadinya penipuan.
Jadi bai'ul gharar. Wala juzu lan ora wenang apa bai'ul gharari adol apa jenenge perkara sing gharar sing iji samar sing tidak jelas. Contohnya kabai abdin. Contohnya seperti menjual kabai abdin kaya dene dodolan kawula budak ya. Min abdihi saking pira-pira kawulane bae. Contohnya seperti menjual hamba sahaya, menjual budak, salah satu budak dari beberapa budak. Akan tetapi tidak ditakyin, tidak dijelaskan budak yang mana maksudnya. Namanya siapa, budak yang ciri-cirinya seperti apa, tidak ditakyin, hanya mengatakan saya akan menjual budak kepadamu. Padahal dia memiliki budak banyak, tidak ditahsis ataupun ditakyin seperti maksudnya seperti aku menjual budak kepadamu, yaitu budak yang itu tidak ditakyin. Maka itu termasuk masuk kategori bai'ul gharar, menjual sesuatu yang masih tidak jelas, itu tidak diperbolehkan. Contohnya itu autoirin fil hawa. Lah ini jelas. Seperti autoirin utawa adol manuk fil hawain dalam awang-awang, atau menjual burung akan tetapi burungnya itu masih berada di angkasa. Jadi ini kan kayak ceritanya ngerjain orang ya, atau lucu-lucuan. Tapi kalau hanya untuk lucu-lucuan sih tidak masalah. Tapi kalau untuk sungguhan tidak diperbolehkan, yaitu menjual seperti menjual ikan. Saya menjual ikan kepadamu, mana ikannya? Itu masih di laut. Atau saya menjual burung, di mana burungnya? Nah itu masih terbang di angkasa. Itu namanya bai'ul gharar, menjual sesuatu yang belum jelas ya. Di sini contohnya seperti menjual burung yang masih berada di hawa, fil hawa, masih di dalam angkasa, masih terbang di angkasa. Jadi memang dalam fikih itu mengatur tentang bagaimana menjaga hak-hak orang lain, menjaga hak-hak sesama, agar transaksi itu bukan hanya mementingkan keuntungan pribadi, tetapi juga menjaga tentang hak-hak daripada mustari pembeli. Jadi tidak ada istilah di dalam jual beli itu kemudian yang disahkan oleh syariat ya, itu kemudian diperbolehkan untuk menjual sesuatu yang sifatnya masih ngambang, masih belum jelas. Itu secara fikih justru dilarang ya. Makanya karena Islam itu sangat menjaga sekali tentang hak-hak daripada sesama. Ini kita ngaji atau mutolaah kitab Fathul Qorib pada bab tentang riba. Jadi kita mengenal secara sederhana, mengenal tentang apa itu riba, seperti dalam konten dan video-video yang lalu tentang takrif atau pengertian riba, kemudian transaksi seperti apa yang berpotensi yang ada unsur ribanya, dan transaksi-transaksi yang diperbolehkan, menjual sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Maka semoga saja konten ini bermanfaat. Mohon maaf Al-Fakir apabila di dalam membacakan kitab ini Al-Fakir banyak sekali kesalahan-kesalahannya, baik dari segi bacaan, tarkibnya, nahwu sorofnya, ataupun dari segi murad atau maknanya ya. Akan tetapi Al-Fakir selalu cantumkan nama kitabnya dan juga babnya, sehingga mungkin nanti para ulama, para kiai, para santri-santri yang masih masih hangat ya. Kalau Al-Fakir ini kan sudah istilahnya santri yang sudah lawas, santri-santri yang sudah lama tidak di pondok, jadi mungkin banyak yang lupa. Jadi semoga konten ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.